Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini, marilah kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Nau'idhatil Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, di mana sampai kita pada bahagian yang berikutnya daripada kitab Adabi Tilawatil Quran. Ini adalah kitab daripada adab-adab tilawah, membaca Al-Quran, adab daripada membaca Al-Quranul Karim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Qad imtanna Allahu ala ibadihi, sungguh benar-benar telah imtanna, menganugerahkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ibadihi, ke atas hamba-hambanya, bi nabiyyihil mursali wa kitabihil munazzali, dengan nabi Allah yang diutus dan kitab Allah yang diturunkan. Jadi salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan ke atas hambanya adalah dengan diutusnya nabi dan diturunkannya kitab Al-Quran atau kitab-kitab lain. Alladzi yang la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. La ya'tihi, tidak datang kepadanya, kepada kitab yang diturunkan tadi, al-batil, perkara yang batil. Jadi tidak ada satupun perkara yang batil itu datang kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min baini yadaihi wala min khalfih, di hadapan ataupun belakang. Nah, dari mana dia? Semuanya dipenuhi dengan perkara-perkara yang hak. Hatta ittasa'a ala ahli al-iftikar tariq al-i'tibar, sehingga ittasa'a membuat, meluas, memuat, meluas, ya, meluas
ala ahli iftikar, ke atas orang-orang yang memikirkan, tariqul i'tibar, jalan mengambil pelajaran, bima fihi, dari apa-apa yang ada pada kitab tersebut. Meluas, gitu kan. Minal bukannya memuat, meluas. Jadi kitab yang diturunkan tuh memuat jalan-jalan i'tibar, tariqal i'tibar bima fihi minal qasasi wal akhbar, berupa kisah-kisah dan berita-berita. Jadi ternyata isi kitab itu bagi orang yang merenungkan, ada kisah, ada berita yang bisa kita ambil i'tibar di dalamnya. Wattadhaha, keadaannya dan telah jelas, bihi, dengan kitab tersebut, ya, sulukul manhajil qawim. Jadi telah jelas dengan kitab tersebut sulukul manhajil qawim. Suluk, menempuh, jalan menempuh, al manhajil qawim, jalan yang lurus. Jelas di dalam kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tersebut mana jalan yang lurus. Wassiratil mustaqim, dan menempuh jalan yang lurus juga. Bima fudila fihi minal ahkam, dengan sesuatu yang dilebihkan padanya berupa hukum-hukum. Ya, fudila. Iya. Fusila. Misalnya dijelaskan. Jadi jelas, maksudnya apa? Jelas dengan kitab itu apa? Cara menempuh jalan yang lurus tuh berdasarkan apa yang dijelaskan padanya dari hukum-hukum kehidupan. Itu dia. Wa furiqa bainal halali wal haram, dan dipisahkan di antara yang halal dan haram. Fahuwa ad-diya'u, maka dia adalah ad-diya' wan nur, sinar dan cahaya. Ad-diya', sinar, dan an-nur, cahaya. Wabihi an-najatu minal ghurur, dan dengannya ada keselamatan dari al-ghurur, ketertipuan. Jadi kalau kita tuh tak ingin tertipu, dalami dan pelajarilah yang namanya jalan Quran, jalan kitab. Kalau ingin selamat dari ketertipuan, pelajari kitab yang diturunkan Allah. Wa fihi, dan padanya syifaun, ada obat, lima fis sudur, bagi apa yang ada dalam dada. Ada obat terhadap sesuatu yang ada dalam dada. Man tamassaka bihi faqad hudiya, siapa yang berpegang teguh dengannya, benar-benar dia telah diberi petunjuk. Orang yang berpegang teguh dengan kitab tersebut, maka benar-benar dia sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila bihi faqad faza, siapa yang beramal dengannya, dia benar-benar telah beruntung. Wa man amila bihi faqad faza, siapa yang
beramal dengannya, benar-benar dia telah beruntung, sukses ya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami nazzalna dzikra, telah menurunkan az-dzikra, Alkitab ya, Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar termasuk dari golongan yang menjaga lahu, bagi Al-Quran tadi, golongan orang-orang yang menjaga. Wa min asbabi hifdhihi fil qulubi, ya kan, wal masahifi istidamatu tilawatihi wal muwadhabatu ala dirasatihi. Termasuklah sebab penjagaan terhadap kitab itu di dalam hati dan mushaf, ya kan, adalah melanggengkan pembacaannya, wal muwadhabatu, dan menekuni, ala dirasatihi, di atas mempelajarinya, ma'al qiyami, bersamaan dengan tegak memperhatikan, melaksanakan, biadabihi, adab-adabnya, wa syurutihi, syarat-syaratnya. Itu dia. Wal muhafazatu ala ma fihi minal a'malil batinah, dan memelihara atas apa yang ada padanya dari amal-amal batin. Wal adabil zahirah, dan adab-adab yang zahir. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian kita untuk membantu yang agar termasuk sebab kita menjaga dan menjaga Quran dalam hati dan mushaf ya. Perhatikan adab batin, perhatikan adab zahir, perhatikan syarat-syaratnya. Nah, mempelajari dia secara tekun. Wadzalika, nah, jadi terus-menerus membacanya, ya kan, menekuni mempelajarinya tuh, la budda min bayanihi wa tafsilih, tidak dapat tidak dari penjelasan dan perinciannya. Mesti dijelaskan itu, dirinci apa saja perkara tersebut. Nah, itu ya. Jadi ini nanti akan kita bahas. Berikutnya apa dia kalimatnya? Hah? Udah nggak? Sampai mana dia terakhir? Wallahul mawjudun nggak? Oh, ini aja. Udah lewat tuh, Tat. Dia sampai biwujubil ma'rifah. Wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu biwujubil ma'rifah, dan ucapan nazim dengan wajibnya ma'rifah. Ada? Balik sini. Balik lu. Kau udah sampai situ ya?
Ini nih. Oh itu ya. Oh iya. Ayo. Nah, jadi qala Aud al-Ghamrawi ya. In rumta ilma al-asli kun mujtahidan wa la tuqallid fal khilafu qad bada wal qawlatu sahihatu syahirah isyanuhu in kana dha basirah. In rumta, jika kamu mencari ilmal usul, menuntut ilmu usul, ilmu asal, kun mujtahidan, jadilah orang yang bersungguh-sungguh, wala tuqallid, dan jangan kamu menjadi orang yang bertaklid. Jadi kalau dalam ilmu tauhid itu harus mujtahid. Orang bisa berijtihad, jangan mengekor, bertaklid. Dapat tak? Coba itu tak? Fal khilafu qad bada, maka perbedaan tersebut benar-benar telah nyata. Beda antara fal khilafu ya, beda antara mujtahid dengan muqallid. Wal qawlatu sahihatu syahirah isyanuhu in kana dha basirah. Jadi pendapat yang sahih, yang masyhur, isyanuhu ya, dianggap melakukan maksiat seseorang, ingkana, jika ada ia itu dza basirah, orang yang cerdas. Jadi kalau orang yang masih bisa berpikir, mencari dalil, memandang dalil dalam ilmu usul tauhid, dia taklid, maka dia bermaksiat, berdosa. Hah? Gimana nasib awak kalau begitu? Nah itu dalam masalah tauhid, ilmu asal usul ya, tak boleh taklid kita. Qauluhu in rumta ay talabta, maksudnya rumta itu kamu menuntut. Jadi sama dengan qala yaqulu. Nah, rama yarumu. Wa qawluhu dza basirah ay sahiba ilm. Nah, dza basirah, orang yang punya pengetahuan, kecerdasan. Ini yang pertama ya. Jadi tidak boleh cukup bertaklid, boleh bertaklid tapi berdosa. Kalau dia itu memiliki kemampuan untuk merenung dan mempelajari hakikat dari ma'rifatullah. Atsani, yang kedua, adamul iktifa'i bihi. Pendapat kedua mengatakan tidak mencukupi taklid. Ketiadaan mencukupi dengan taklid. Fayakunul muqallid kafir, maka seorang muqallid itu kafir. Orang yang muqallid, yang mengekor, itu kafir. Wa alaihi Sanusi, dan atas pendapat itu telah menukil siapa? Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Qala Abdurrahman Al-Manili,
Abdurrahman Al-Manili ya. Abdurrahman Al-Manili. Apa kata dia? Kata Abdurrahman Al-Manili, wa hadzal qaul, dan ucapan ini mabniyun ala man'it taqlid, dibangun di atas tidak bolehnya bertaklid. Tak boleh bertaklid. Wa annal ma'rifata syartun fi sihhatil iman, dan bahwasanya ma'rifah itu adalah syarat dalam sahnya iman. Jadi kalau ada orang dia itu tidak mengenal Allah secara benar, maka tidak sah imannya. Itu dia. Wal haqqu khilafu, tapi pendapat yang benar sebaliknya, imannya masih sah. Walaupun dia ketika ditanya apa sifat Allah, yang pertama wujud, ada. Ketika ditanya kenapa Allah bersifat wujud, tak tahulah, tengok di buku macam tuh. Nah, itu taklid namanya. Masih sah imannya tapi berdosa. Al-thalith, yang ketiga, al-iktifa'u bihi ma'al isyani mutlaqan, mencukupi dengannya taklid tapi berdosa secara mutlak. Ai sawa'un kana fihi ahliyatun lin-nazar, ahliyatun lin-nazar amla, sama saja kana fihi, ada pada taklid tersebut ahliyatun lin-nazar, kecakapan, kemampuan untuk meneliti dan merenungkan dari proses ma'rifah atau tidak. Sama saja statusnya itu sama saja ya, ada apa, kemampuan nazar atau tidak pada ketika dia taklid tadi. Kalau pendapat ketiga mengatakan imannya mencukupi, bermaksiat secara mutlak, mampu atau tidak dia mempelajari. Qala al-Manili wa huwa mardud, tapi yang ini ditolak. Pendapat yang ketiga ini tak diterima. Thumma qala wa mahallul khilaf, posisi khilafnya innama huwa fil muqallid, hanyalah dia pada al-muqallid, pada orang yang bertaklid, alladzi indahu tuma'ninatu nafsin, yang di sisinya ada ketenangan jiwa. Itu dia. Bi ankana bihaitsu law raja'a muqalladuhu lam yarji'. Biangkana, dengan ya gambaran itu ya, penjelasannya, gambarannya, kalaulah kana si muqallid tadi itu adalah muqallid itu, sekiranya lau raja'a muqalladuhu, kalau kembali orang yang ditaklitinya, lam yarji', dia tidak kembali. Tandanya orang yang diikutinya itu merubah pendapatnya kemudian dia tetap tidak. Gitu. Wa illa, jika tidak, kana kafiran ittifaqan, dia kafir secara sepakat ulama. Paham tak? Apa itu? Yang ketiga nih. Jadi posisi perbedaannya itu pada orang muqallid
di mana ada ketenangan jiwa ketika orang yang bertaklid tadi merasa mantap dengan apa yang diikutinya tadi. Kalau dia pun ketika mengikuti sesuatu itu merasa bimbang, maka berarti dia tidak mantap dalam taklid tadi. Nah, ini berarti dia kafir, seperti itu. Dia ikut imam tauhid yang ini, ya kan? Dia ikut pendapat apa? Dia bertaklid dalam masalah ma'rifatullah. Tapi yang ditaklidnya itu, yang ketika dia bertaklid itu kondisi dia taklid itu pun ragu. Nah, gitu. Bukan mantap. Itu dia. Itu yang ketiga. Annal muqallid Ar-Rabi' anna man qallada al-Qur'ana wa sunnatal qat'iyah, bahwasanya siapa yang bertaklid kepada Al-Qur'an dan sunnah yang pasti, sahha imanuhu, sahlah imannya, litiba'ihil qat'i, karena mengikutinya ia kepada sesuatu yang qat'i. Wa man qallada ghaira dzalik, tapi siapa yang bertaklid kepada selain itu, pada Al-Qur'an, selain Quran, ya kan, atau sunnah yang pasti, lam yasihha imanuhu, tidak sah imannya. Wah, ini pendapat keempat ini lain lagi. Kalau ada orang taklid tauhid ma'rifatullah karena taklid saja dengan Quran, tidak perlu nazar, tak perlu memikirkan, merenung, memperhatikan, pokoknya apa kata Quran ikut, sah imannya. Tapi kepada selain Quran, selain sunnah yang pasti, lam yasihha imanuhu, tak sah imannya. Li'adami amnil khati, karena tidak adanya status aman dia dari kesalahan, ala ghairil ma'sum, ketika dia taklid kepada selain yang maksum, terpelihara. Nah, itu dia. Al-khamis, yang kelima, al-iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlaqan, mencukupi taklid, tak berdosa secara mutlak, tak bermaksiat. Li'anna an-nazar syartu kamal, karena proses nazar, meneliti, memperhatikan, merenung itu adalah syarat kesempurnaan iman saja. Faman kana fihi ahliyatun nazar wa lam yanzur faqad tarakal aula. Siapa yang dia itu sebenarnya memiliki siapa yang ada padanya kecakapan untuk meneliti, merenung, tapi dia tidak melakukan itu, faqad tarakal aula, maka dia sudah meninggalkan sesuatu yang lebih utama, kama dzakarahul Bajuri. Nah, itu pula yang kelima. Tapi ini pun qalal man yali, wa ala hadza yakun an-nazar al-musilu ila al-ma'rifah mustahabban. Jadi disunnahkan menurut pendapat ini. Nah, sunnah saja. Yang keenam, anna iman al-muqallid sahih, imannya orang yang taklid dalam ma'rifah Allah itu sahih. Wa yahrumu alaihi an-nazar, dan haram atas seorang muqallid itu untuk nazar, meneliti. Tapi wa huwa mahmulun 'ala al-makhluti bil falsafah. Ini wa huwa, dan nazar itu mahmulun, dimungkinkan, 'ala al-makhlut, di atas tercampur, bil falsafah, dengan pemikiran filsafat. Jadi katanya haram nazar. Kenapa? Karena itu ada kemungkinan nanti bercampur pemahaman filsafat di sana. Jadi imannya orang muqallid itu sahih. Nah, gitu. Ini ya, ini madhab ghalibus sufiyah, ghalibnya, umumnya kaum sufiyah,
Mereka mengatakan mata ghaba hatta yustadalla alaih wa mata khafiya hatta takuna al-athar tadullu alaih, ya. Jadi inilah hukum taklid. Nah, yang dirajihkan, ya, yang dirajihkan adalah, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya iman orang muqallid itu mencukupi, tetapi dia bermaksiat kalau dia tidak mau mempelajari ma'rifah sementara dia mampu untuk itu. Nah, gitu. Baik, demikian saja kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.